Beberapa hari ini ada berita yang cukup menarik perhatian saya ya, yang akhirnya saya bikinkan video sekarang ini. Masalah pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020 ya. Kira-kira judul beritanya itu seperti ini. Gagal berangkat haji 2020, dana haji dipakai untuk memperkuat rupiah. Nah, ini sebenarnya beritanya menarik gitu ya, menarik untuk kita bahas. Apakah benar-benar pemerintah itu menggunakan dana haji yang nganggur ini untuk memperkuat rupiah ya, sehingga kita tahu ya rupiah sekarang menguatnya cukup kuat juga, cukup kuat di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi kemarin sempat rupiah berada di level 16 ribuan, sekarang sudah menyentuh 14.500, bahkan di bawah itu gitu. Apakah salah satu penyebab kuatnya rupiah ini salah satunya dari dana haji yang nganggur yang nggak jadi dipakai di tahun ini? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Nah, yang pertama saya ingin menyoroti dulu mengenai biaya haji. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda semua ya. Kira-kira biaya real haji itu berapa sih? Nah, ini saya ambilkan dari situsnya BPKH ya. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut ya, teman-teman bisa nilai bahwa memang biaya real haji itu setiap tahun mengalami kenaikan. Ya, kalau teman-teman lihat di tahun 2016 itu biaya real hajinya itu sebesar 54 juta. Dan tahun 2020 ini biaya realnya itu sekitar 73 juta. Nah, sebenarnya saya nggak tahu ya, BPKH itu menghitung biaya realnya itu sumbernya dari mana ya, hitungan dia sendiri itu cost-nya itu dari apa saja, karena nggak tercantumkan di website, makanya saya juga nggak tahu. Tetapi ini perhitungannya masuk akal sih. Zaman dulu ya, kata mbah saya, dulu kalau mau berangkat haji, itu harus jual paling nggak 5-8 ekor sapi, itu baru bisa berangkat haji. Itu hitung-hitungan mbah saya ceritakan ke saya gitu ya. Nah, anggap saja untuk berangkat haji zaman dulu itu menjual 5 ekor sapi. Nah, kalau kita lihat harga sapi sekarang ini untuk kondisi yang sedang gitu ya, sedang itu kira-kira sekitar 20 juta rupiah per ekor sapi. Berarti zaman dulu kalau orang mau berangkat haji, jual 5 ekor sapi berarti biayanya kurang lebih 100 juta. Nah, bayangkan dengan sekarang ya, sekarang ini cuma 35 juta. Berarti kalau 35 juta ini kita anggap kita harus jual sapi, berarti hanya jual 2 ekor saja gitu. Jadi kalau kita nilai ya, kita nilai secara inflasi atau secara ilmu ekonomi lah ya. Zaman dulu dibandingkan sekarang, ongkos berangkat naik haji itu justru lebih murah sekarang gitu. Jadi justru turun. Nah, makanya karena ongkosnya turun dan cenderung bisa dijangkau, maka orang-orang itu berebut untuk daftar. Ya bayangin aja ya, di situsnya BPKH itu sampai tahun 2019 calon tunggu jamaah haji itu kurang lebih ada 4,8 juta. Sedangkan kuota per tahun itu hanya 220.000. Jadi bayangkan harus antri sampai berpuluh-puluh tahun, sampai 25 tahun ya. Termasuk saya sendiri nih juga antrinya lama gitu. Nah, makanya teman-teman yang belum daftar haji, segera daftar haji teman-teman ya. Biar nggak makin lama nunggunya gitu. Karena hitungan saya itu kalau kita menunda 1 tahun saja untuk daftar haji, kita nunda 4 keberangkatan. Berarti artinya 4 keberangkatan itu 4 tahun. Ya apalagi ditambah tahun ini nggak jadi berangkat gitu ya. Jadi makin mundur lagi, mundurnya makin lama 4 tahun lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya balik ke topik tadi ya. Nah, berarti kalau kita lihat biaya real haji itu 70 sekian juta, nah sedangkan kita pelunasan itu hanya 35 juta, berarti sisanya dari mana gitu? Dari subsidi BPKH tentunya. Nah, BPKH itu dapat mensubsidi dari mana? Ya dari hasil investasi dana jamaah haji gitu. Sebenarnya saya ingin mengupas mengenai portofolio BPKH dalam berinvestasi menggunakan dana haji ini gitu ya. Cuman sayangnya memang di BPKH ini tidak mempublikasikan laporan keuangannya, tapi hanya summary laporan keuangannya saja gitu. Dan ini pun yang terbaru itu baru tahun 2018 ya. Ya semoga harapannya nanti semakin cepat juga nih, semakin diperbarui lagi data
portofolio investasinya BPKH ya. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Oke, di gambar pertama tadi ya, itu menunjukkan kekayaan BPKH per 2018 ya. Jadi di gambar tersebut teman-teman bisa lihat lagi, di situ tertulis bahwa total setoran jamaah haji itu sebesar 107 triliun. Kemudian diinvestasikan dan hasil dari investasinya tersebut mendapatkan imbal hasil kurang lebih sekitar 6 triliun ya. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua itu adalah penempatan dananya. Di gambar nomor 2 di situ disebutkan atau ditulis bahwa penempatan dananya sebesar 58% itu ditempatkan di bank syariah ya, kemungkinan didepositokan lah, ini pasti nggak mungkin hanya di giro saja ya. Tapi deposito mudorobah ya, deposito syariah gitu. Kemudian sebesar 42% itu diinvestasikan. Ya, jadi diinvestasikan ke instrumen investasi syariah. Nah, penempatan di bank syariah itu mendapatkan yield ya atau return ya, return sebesar 3,1 triliun, dan yang 42% yang diinvestasikan itu mendapatkan nilai investasi sebesar 2,6 triliun. Cuman saya nggak tahu nih investasinya itu ditempatkan di instrumen apa saja ya, karena memang laporan keuangannya itu tidak dipublish, hanya summary-nya saja. Tetapi ini berita yang saya kumpulkan ya, yang saya dapatkan itu dari sumbernya dari CNBC Indonesia tanggal 22 Januari 2020 ya. Ini Pak Anggito Abimayu sebagai Ketua BPKH, beliau mengatakan portofolio investasi terbesar itu adalah di instrumen fixed income syariah. Jadi seperti surat berharga syariah negara SBSN, kemudian sukuk korporasi yang diterbitkan perusahaan BUMN dan juga KIK EBA. Nah, jadi kalau kita lihat dari beritanya, memang penempatannya itu di instrumen yang aman dan berbasis syariah. Nah, sekarang nih kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Kok bisa dana haji yang nganggur di tahun ini bisa untuk memperkuat rupiah? Nah, jadi di tahun ini BPKH itu sudah menyiapkan 600 juta US dollar untuk biaya haji tahun 2020 ini ya. Dan pasti wujudnya itu dolar, karena ketika melakukan pembayaran ke Arab Saudi katakanlah, itu nggak bisa pakai rupiah ya. Nggak bisa pakai rupiah, nggak bisa pakai SAR bahkan. Maka harus dalam bentuk US dollar, karena SAR sendiri itu di market tidak liquid ya. Karena nggak dipakai, maka uang 600 juta dolar ini jadi uang nganggur. Dan nggak mungkin kan 600 juta dolar ini nggak diapa-apain sama BPKH. Ya rugi lah ya ibaratnya. Nggak bisa muter, nggak bisa mendapatkan yield atau nggak bisa mendapatkan return. Maka yang dilakukan BPKH adalah BPKH akan kembali menginvestasikan 600 juta US dollar ini ke instrumen yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sayangnya instrumen investasi yang saya sebutkan tadi itu semua berdenominasi rupiah, jadi bukan dolar. Alhasil apa? Ya mau nggak mau 600 juta dolar tadi ya dikonversi ke rupiah. Dolarnya dijual, BPKH dapat rupiah. Karena 600 juta dolar ini kurang lebih nilainya besar ya, sekitar 10 triliun mungkin ya. Maka otomatis ketika suplai dolarnya melimpah karena dapat suplai dari BPKH ini, ya dolarnya melemah, akhirnya rupiah menguat. Yaitu memang hukum alamnya seperti itu gitu. Dan uangnya ini masih dimiliki oleh BPKH gitu, jadi bukan untuk dipinjamkan ke pemerintah atau bukan untuk hilang gitu, enggak ya, tetap jadi miliknya BPKH. Jadi secara nature ya, secara natural ya memang seperti itu gitu, hukum alamnya seperti itu gitu, jadi sudah otomatis. Jadi jangan khawatir kalau uang dana haji ini bakalan hilang, itu nggak hilang teman-teman ya, jadi santai saja gitu ya. Nah oke, mungkin itu sekilas ya, saya ingin ngomong saja nih, ngomong tentang dana haji yang dipakai untuk memperkuat rupiah ini ya. Nah mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda, silahkan teman-teman tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di video ini.
Ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com ya, ikuti workshop online saya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.